Jangan sedih, BKN dan Kemenpan RB jamin peserta gagal seleksi kompetensi P3K dapat NIP. P3K tahun 2024 perlu kami sampaikan bahwa sesuai data non-ASN tahun 2022 yang sudah ditutup pada 31 Desember 2022, tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, ada sebanyak 1.783.665 orang sisa tenaga non-ASN yang belum menjadi aparatur sipil negara. Sebanyak 1.383.756 adalah tenaga non-ASN yang telah mendaftar dan submit pada seleksi P3K tahap pertama yang sudah dimulai seleksinya mulai kemarin. Selain itu, terdapat 71.379 tenaga non-ASN yang telah mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mereka yang memang sudah ikut seleksi CPNS. Sehingga ada selisih sebesar 333.915 tenaga non-ASN yang belum mendaftar, begitu untuk seleksi P3K tahap pertama maupun calon pegawai negeri sipil. Saat ini juga telah dijadwalkan seleksi kompetensi untuk P3K yang dimulai pada tanggal 2 sampai 19 Desember 2024. Sehingga sekarang masih berlangsung di seluruh Indonesia. Insya Allah nanti pengumumannya diharapkan akan dilakukan tepat waktu tanggal 24 sampai 31 Desember 2024, sehingga penetapan nomor induk pegawai P3K-nya dapat terlaksana dari mulai tanggal 1 sampai 28 Februari 2025. Moga-moga tidak ada perubahan jadwal ini sehingga sampai dengan 28 Februari sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya oleh BKN. Bapak pimpinan dan anggota yang kami hormati, perlu pula kami sampaikan terkait dengan prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024, bahwa BKN mengacu kepada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024, kemudian tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2024, serta mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Di mana di dalam surat keputusan tersebut diatur prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024 secara berurutan. Yang pertama adalah pelamar prioritas, yaitu untuk guru dan D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Prioritas yang kedua adalah ex tenaga honorer kategori 2. Prioritas yang ketiga, tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. Dan yang terakhir adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Sehingga untuk seleksi tenaga P3K untuk yang sekarang berlangsung itu adalah untuk menindaklanjuti amanat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang harus sudah dilakukan penyelesaian pada akhir 31 Desember 2024. Bapak pimpinan dan anggota yang kami hormati, tentu kita berharap untuk pelaksanaan seleksi ini dilakukan seobjektif mungkin, transparan dan akuntabel dengan menggunakan CAT yang selama ini sudah dibangun oleh BKN untuk bisa mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional. Kita tahu bahwasannya dengan menggunakan CAT ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, tentu soalnya dibuat oleh konsorsium perguruan tinggi negeri
diinskripsi BSSN, kemudian untuk metode seleksinya kita menggunakan real time nilai. Ketika yang bersangkutan itu selesai untuk mengerjakan tugasnya akan ketahuan berapa nilainya, apakah akan melampaui passing grade atau tidak. Kemudian nilai ini juga ditayangkan secara live streaming di YouTube dan itu bisa diketahui oleh semua masyarakat yang memantau hasil pelaksanaan SKD tersebut. Untuk SKB ada yang menggunakan CAT-BKN, ada juga nanti seleksi kompetensi teknis tambahan tergantung dari kebutuhan masing-masing instansi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang berkaitan dengan pengisian jabatan pasca adanya perkembangan dari pengalihan ASN Kabinet Merah Putih, perlu kami sampaikan bahwasannya mobilitas talenta ASN yang ada diperlukan dalam pengisian jabatan manajerial di tiap kementerian atau lembaga yang terdampak. Oleh sebab itu, BKN menyiapkan mekanisme mobilitas talenta tersebut, di mana seluruh pejabat manajerial tetap menduduki jabatan manajerial yang bersesuaian dengan jabatan saat ini. Dan percepatan pengisian jabatan itu diharapkan bisa segera dilakukan, dan BKN tentunya nantinya juga akan menyajikan data untuk pengisian pegawai-pegawai yang non-manajerial yang harus kita persiapkan sesuai dengan kebutuhan pada instansi-instansi dimaksud. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPD atas masukan yang selama ini telah disampaikan kepada BKN. Masukan dan saran tersebut tentunya telah menjadikan sebagian bahan pertimbangan dan kita tindak lanjuti dalam melaksanakan program-program BKN selama tahun 2024 sampai dengan hari ini. Kami mohon dukungan, semoga program-program BKN bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya pimpinan. Saya ingin menanyakan tentang, karena ini harus dibereskan, akhir tahun ini Desember 2024, bagaimana bagi provinsi yang membuat formasi, eee, kurang dari, jumlah P3K yang ada di provinsi tersebut, Pak? Bagaimana nasib kira-kira, honorer-honorer yang kira-kira tidak bisa terakomodir di tahun ini, Pak? Kemudian saya baru baca berita tadi, Pak, jangan sedih, BKN dan Kemenpan RB jamin peserta gagal seleksi kompetensi P3K dapat NIP. Mohon dikonfirmasi apakah hal ini benar atau tidak, dan apakah NIP tersebut juga jadi jaminan bahwa mereka tetap dipekerjakan dan, gaji setara P3K, Pak. Kemudian, pertanyaan berikutnya, saya mendengar beberapa aspirasi dari tenaga honorer yang masuk dalam prioritas, pengangkatan P3K, tapi kualifikasi pendidikannya diturunkan, Pak. Yang harusnya lulusan S1, S2, tapi demi diangkat menjadi P3K ini harus rela formasi kualifikasi pendidikannya diturunkan menjadi SMA, Pak. Mengapa demikian kira-kira? Apakah ke depan mereka bisa melakukan penyetaraan sesuai dengan pendidikan terakhirnya atau tidak? Mungkin, demikian, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Khususnya pegawai non-ASN yang lulus seleksi diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus memenuhi lowongan formasi, masyarakat berharap pemerintah menyiapkan mekanisme khusus agar dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sehingga jelas bahwa pemerintah daerah tentu akan menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu kita semua berharap agar mendapat kabar gembira terkait kebijakan yang akan diambil pemerintah ke depannya. Karena di daerah ini Bu, banyak juga di tempat saya, banyak kota P3K itu kosong dan kembali ke pemerintah pusat. Nah ini tidak sesuai formasinya. Ini
Kira-kira kebijakan dari kementerian bagaimana? Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pindah ya Detola. Biasanya guru seni dan guru olahraga ini masih sampai sekarang ini berstatus dengan honorer. Susah betul ini masuk dalam pengangkatan P3K ataupun PNS. Mungkin kiranya ini menjadi catatan kita bersama, kita mencari solusi bersama, mudah-mudahan ke depan para pelaku seni dari guru seni dan guru olahraga ini mendapatkan hak yang sama untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.